fitri rakaataini imamnya ke imaman lillahi ta'ala, makmumnya ke makmuman lillahi ta'ala, dengan 2 rakaat. Yang rakaat pertama diawali dengan takbir 7 kali, dan yang kedua, rakaat yang kedua ditambah dengan takbir 5 kali. Dan setelah kita mengikuti sholat itu, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat Isya, salat tarawih Masjidil Ikhlas rahimakumullah. Kita untuk kita secara muji dan syukur dan bersyukur Gusti Allah hingga menopang panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmat, tuwin nikmat, saha kesehatan, sedaya menika rezeki saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi sadaya kawan ahli insyaallah yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hingga kabaripun salawat dan salam dikatur kepada saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya mugi wonten yaumul qiyamah tansah saged nabi syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih, salat Isya Masjidil Rahimahumullah, sesuai dengan yang diajukan dari panitia Ramadan, bahwa ini saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang keutamaan Idul Fitri dan puasa 6 hari setelah Ramadan. Ya. Nah, satu lagi keutamaan daripada Idul Fitri. Idul Fitri itu maksudnya kalau tidak salah kembali ke suci. Jadi kita memasuki Idul Fitri berarti kita sudah diberikan satu kemenangan oleh Allah. Selama 1 bulan kita dimasukkan ke bengkel hati. Ya, nanti di bulan Ramadan ini adalah merupakan satu bengkel untuk membenahi nafsu-nafsu yang ada pada badan kita. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Pak Iman kalau tidak salah hari kemarin, nafsu itu adalah nafsu amarah, amanah, mutmainah. Itu satu di antaranya. Disinilah di bulan Ramadan ini kita dimasukkan ke dalam bengkel agar bertujuan kita bisa menekan nafsu, mengendalikan hawa nafsu kita sebagai tolak ukur nanti setelah Ramadan kita bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan apa yang kita peroleh selama dalam 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Nah, Idul Fitri sendiri adalah suatu kemenangan bagi umat Islam yang mampu dan mau menjalankan ibadah puasa. Jadi yang punya Idul Fitri di sini adalah mereka-mereka yang telah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Karena banyak sekali orang Islam namun sangat berat kita melaksanakan apa yang menjadi rukun Islam. Semua kembali kepada diri kita masing-masing, dan kita pun tidak bisa dan tidak boleh menyalahkan siapapun, karena yang punya hak menyalahkan hanyalah Allah, bukan kita. Kita bisanya hanya meminta dan mendoakan. Jadi kalau kita misalkan ketemu dengan saudara kita yang mungkin di bulan suci Ramadan ini belum bisa menjalankan puasa, ya kita doakanlah semoga beliau diberikan hidayah oleh Allah dan bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan.
Dan Idul Fitri ini sendiri timbulnya atau tepatnya setelah di akhir bulan suci Ramadan yang ditandai dengan kita mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah merupakan satu tanda ataupun mensucian diri kita, badan kita, dengan ditandai dengan mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini harus, kalau di negara kita harus berupa makanan dengan ketentuan berat atau banyaknya ditentukan oleh pemerintah kita. Insya Allah kalau negara kita 2,5 kilogram atau 2,7, bahkan ada yang dilebihkan menjadi 3 kilo. Insya Allah itu lebih bagus daripada kurang. Insya Allah nanti kalau kita masuk surga. Sedangkan untuk amalan-amalan setelah kita memasuki Idul Fitri, yakni kita menjalankan sholat Idul Fitri yang dijalankan atau dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. Dan ada pun sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang bisa diberikan kepada kita sebagai umatnya, atau perilaku-perilaku ataupun amalan-amalan yang bisa kita jalankan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, yakni tepatnya di saat tanggal 1 Syawal di pagi hari sebelum kita berangkat menuju ke tempat sholat, kita disunahkan mandi. Sedangkan mandinya ini seperti halnya kita melakukan mandi junub, jadi rujukan Bapak ya. Jadi rujukan semua badan besar itu yang disunahkan Rasulullah SAW. Dan yang kedua, setelah kita mandi, kita disunahkan berpakaian yang terbaik, bukan terbaru ya, yang terbaik. Karena ukuran terbaru ini belum tentu di antara saudara-saudara kita ada yang mampu membeli. Namun di situ Rasulullah memberikan satu kebijakan memakai baju atau pakaian yang terbaik bagi kita, karena Allah yang lebih tahu ukurannya. Dan untuk kaum laki-laki disunahkan memakai baju yang berwarna putih, sedangkan untuk kaum ibu-ibu disunahkan yang berwarna gelap. Ini yang kedua. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Setelah kita pakai baju, kita memakai wangi-wangian. Namun ini dikhususkan untuk kaum bapak-bapak atau kaum laki-laki. Sedangkan kaum ibu tidak dibolehkan pakai wangi-wangian. Nah, ini perbedaannya. Terus yang setelah kita memakai baju dan wangi-wangian, sebelum kita berangkat menuju ke masjid atau ke tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunahkan makan atau sarapan atau makan apa sekedar untuk bertanda bahwa pada hari itu kita sudah membatalkan puasa kita di bulan Ramadan, sudah memasuki tanggal 1 Syawal. Kalau seperti kalau bisa makan kurma, itu sunah Rasulullah SAW. Yang kelima, setelah kita sarapan, kita berangkat menuju ke tempat ibadah, disunahkan dengan berjalan kaki. Nah, ini rezekinya sing waktu semakin jauh, insya Allah pahalanya juga semakin besar. Dan yang keenam, kita menuju ke tempat sholat. Kalau misalkan kita menuju di tempat sholat di dalam masjid, insya Allah kita untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri tidak ada sholat yang namanya sholat qobliyah. Tapi kalau di dalam masjid ada yang namanya sholat tahiyatul masjid. Kalau di lapangan tidak ada tahiyatul lapangan, tahiyatul sholat itu tidak ada. Adanya cuma di dalam masjid.
Nah, kalau kita masuk di masjid itu malah banyak sekali keuntungannya. Kita bisa masuk berdiri mau itu dengan niat Bismillah nawaitu intikaf wasunatan ta'ala. Kita berdiam diri sudah mendapat pahalanya intikaf. Itu kalau di dalam masjid. Kalau di lapangan ya kita datang dari rumah sampai ke tempat kita mau sholat ya kita jeber sajadah atau tikar yang kita mau pakai sholat. Sudah cukup sambil menunggu sholatnya dimulai. Dan setelah kita misalkan sholat Idul Fitri sudah mau dimulai, kita mengikuti anjuran yang mungkin diarahkan oleh panitia sholat Idul Fitri yang di situ ada 2 rakaat. Insya Allah niatnya Bismillahirrahmanirrahim usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini imamnya ke imaman lillahi ta'ala makmumnya ke makmuman lillahi ta'ala dengan 2 rakaat. Yang rakaat pertama diawali dengan takbir 7 kali dan yang kedua rakaat yang kedua ditambah dengan takbir 5 kali. Dan setelah kita mengikuti sholat Idul Fitri, kita khususnya untuk ibu-ibu kalau sudah dari sholat itu sudah salam tidak diperkenankan melepaskan kenanya, karena itu merupakan syarat untuk sholat Idul Fitri dan kita wajib mendengarkan seperti halnya kita melakukan sholat Jumat. Jadi kalau khotib sudah khutbah kita harus mendengarkan. Setelah khutbah selesai baru kita disunahkan bermusyawarah atau salam-salaman. Setelah itu kita meninggalkan tempat sholat. Dan ini juga kita disunahkan untuk kembali ke rumah. Kita disunahkan untuk mencari jalan yang berbeda dengan waktu kita berangkat tadi. Misalkan di rumah ini ya, berangkat kita saat tengah lewat jalur merah menuju ke masjid. Terus nanti pulangnya pakai jalur timur. Insya Allah itu mendapatkan kesunahan. Ini untuk sholat Idul Fitri dan dilanjutkan setelah 1 Syawal, karena tanggal 1 Syawal itu hukumnya kita diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Setelah memasuki bulan Syawal, kita disunahkan untuk melaksanakan sunnah puasa bulan Syawal selama 6 hari. Ya, ini yang lebih afdal itu biasanya setelah sholat Idul Fitri ya, tanggal 1 itu kita mau yang dilakukan tanggal bulannya itu diafdalkan dulu sunnahnya. Walaupun misalkan tidak bisa dilaksanakan di pertengahan bulan Syawal juga tidak apa-apa. Oke, kata mawon dengan sakit olahraga, mungkin bermanfaat khususnya keluarga, juga dari studio. Kemudian mengatur dengan bilang mencokin dari pas kalau dengan sesuatu berlaku kata-kata itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.